Wah, 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 ini baru mantap. Begini pernyataan keras dan tegas Bojan Hodak jelang laga perdana lawan Semen Padang besok sore. Sampai rela berkorban lakukan hal ini. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Sumpah, bikin buluk-duk merinding parah. Begini pengakuan jujur Beckham Putra jelang laga pembuka Super League musim ini. Jakmania Persija jelas auto makin ketakutan dan ketar-ketir. Kok bisa? Ini detail lengkapnya. Pendaftaran pemain baru masih dibuka. Manajemen Persib Bandung gerak cepat datangkan gelandang bertahan berpengalaman kelas Eropa bernama Nemanja Matic. Dikontrak 2 tahun ke depan, jadi tuntutanku usai statistiknya cukup memukau. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Semakin menyala dan menantang. Ini jelas kabar bahagia untuk Bobotoh. Ini dia 7 tim persaing berat Persib Bandung mempertahankan gelar juara Liga 1 musim depan. Siapa saja mereka? Temukan jawabannya di sini. Formasi kelas Eropa siap menggemparkan GBLA. Begini prediksi susunan pemain Persib Bandung jelang lawan Semen Padang besok sore. Ada satu kejutan super spesial. Apakah itu? Berikut detail lengkapnya. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Wah, 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 ini baru mantap. Begini pernyataan keras dan tegas Bojan Hodak jelang laga perdana lawan Semen Padang besok sore. Sampai rela berkorban lakukan hal ini. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, tampak begitu percaya diri menghadapi 2 tantangan besar yang menanti, yaitu Super League dan babak playoff AFC Champions League 2 ACL 2 musim 2025-26. Pelatih asal Kroasia ini menilai timnya tengah berada dalam jalur yang sangat positif. Menurut Hodak, perkembangan pesat yang ditunjukkan anak asuhnya di berbagai lini menjadi bekal penting untuk menaklukkan kompetisi yang ketat. Chemistry tim kami terus terjalin lebih baik setiap harinya. Sesama pemain kini sudah saling memahami dan itu tentunya bagus. Ujar pelatih yang sukses mengantarkan Persib meraih gelar juara Liga 1 2 musim berturut-turut 2023-24 dan 2024. Menghadapi laga perdana Super League melawan Semen Padang yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 9 Agustus 2025, Hodak membawa misi penting, yaitu menang. Ia menyadari betul bahwa start yang mulus bisa menjadi kunci membangun mental juara dalam skuadnya. Yang terpenting bagi kami sekarang adalah untuk memenangi pertandingan, karena dengan itu kekompakan dan kebersamaan akan terus semakin membaik, tegas Hodak. Semakin menarik untuk disimak, mampukah Persib mempertahankan performa impresif mereka musim ini dan melaju hingga pentas Asia? Bagaimana menurut kamu Bobotoh? Apakah chemistry dan kekompakan ini cukup untuk bersaing di level Super League dan ACL 2? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sumpah, bikin buluk-duk merinding parah. Begini pengakuan jujur Beckham Putra jelang laga pembuka Super League musim ini. Jakmania Persija jelas auto makin ketakutan dan ketar-ketir. Kok bisa? Ini detail lengkapnya. Gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, tampil penuh semangat menyambut bergulirnya Super League musim 2025-26. Etam, sapaan akrabnya, merasakan atmosfer positif dalam skuad Persib yang kini dihuni sejumlah pemain baru. Menurutnya, kekompakan tim terus terbentuk dan menunjukkan tren yang menjanjikan. Etam juga menyampaikan bahwa proses persiapan yang dijalani bersama tim pelatih selama ini berjalan sangat baik dan memberi dampak besar bagi kekuatan tim secara keseluruhan.
Kita sudah cukup lama bergabung dan saling mengenal. Ada TC Training Camp di Thailand dan chemistry sudah bagus. Kita bisa lihat saat melawan tim dari Australia, Western Sydney Wanderers lalu, kami bermain cukup baik. Kompak dari bertahan sampai ke depan. Ini tinggal menunggu waktu saja, ungkap pemain bernomor punggung 7 tersebut. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, pemain jebolan Akademi Persib ini optimistis Maung Bandung akan mencetak hasil maksimal di laga perdana menghadapi Semen Padang yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 2 Juli 2025 mendatang. Hanya perlu ditingkatkan beberapa step lagi. Saya yakin tim kami akan lebih baik. Jadi, saya pikir ini modal bagus untuk melawan Semen Padang. Dan saya serta tim pun sudah siap untuk memulai pertandingan pertama nanti. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah keyakinan Beckham ini sejalan dengan harapanmu terhadap Persib musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pendaftaran pemain baru masih dibuka. Manajemen Persib Bandung gerak cepat datangkan gelandang bertahan berpengalaman kelas Eropa bernama Nemanja Matic. Dikontrak 2 tahun ke depan, jadi tuntutanku usai statistiknya cukup memukau. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Ambisi Persib Bandung untuk kembali menjadi juara Liga 1 tak bisa dilepaskan dari pentingnya menjaga keseimbangan di lini tengah. Setelah sukses mendatangkan gelandang Brasil, Berguing, kini manajemen Maung Bandung disarankan untuk merekrut sosok pelapis sekaligus tandem ideal. Nama Nemanja Matic pun mencuat ke permukaan. Gelandang senior asal Serbia itu dinilai sebagai figur tepat untuk melengkapi kekuatan lini tengah Persib bukan hanya karena pengalamannya, tapi juga didukung statistik performa yang masih sangat kompetitif di musim 2024/25. Meski usianya sudah menginjak 37 tahun, Nemanja Matic masih mencatatkan performa konsisten di Liga 1 Prancis musim lalu. Ia tampil dalam 29 laga liga bersama klubnya dan total 36 pertandingan di semua kompetisi. Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian penting dari skuad utama dengan kondisi fisik dan performa yang tetap stabil di tengah persaingan keras di Eropa. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola tetap mengesankan. Ia membukukan rata-rata 62 operan per pertandingan dengan tingkat akurasi mencapai 87%. Catatan ini menjadikannya salah satu gelandang dengan kemampuan penguasaan bola dan distribusi terbaik di timnya. Tak hanya mengalirkan bola, Matic juga memiliki kontribusi dalam membangun peluang. Meskipun hanya mencatatkan 1 assist sepanjang musim, nilai expected assists XA per 90 menit mencapai 0,15. Angka ini menempatkannya dalam jajaran 43% pemain teratas dalam aspek penciptaan peluang di Liga 1 menurut data dari One versus One. Dari sisi defensif, Nemanja Matic juga menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Ia hanya menerima 1 kartu kuning sepanjang musim dan rata-rata hanya melakukan 0,58 pelanggaran per 90 menit. Ini menjadi bukti bahwa gaya permainannya mengutamakan kecerdasan posisi dan kontrol permainan, bukan mengandalkan duel keras yang berisiko. Kehadiran Nemanja Matic sangat potensial untuk mengimbangi gaya bermain Berguing yang lebih menyerang. Sementara Berguing dikenal sebagai gelandang eksplosif dengan visi menyerang, Matic bisa menjadi penyimbang yang bekerja di belakang layar, menjaga struktur tim, menahan serangan balik lawan, serta menjadi poros distribusi bola dari belakang ke depan. Kombinasi ini dapat menciptakan harmoni yang selama ini belum sepenuhnya dimiliki Persib di lini tengah. Pengalaman Matic bermain di level tertinggi bersama Chelsea, Manchester United, dan AS Roma tentu menjadi nilai tambah yang sulit dicari di pasar transfer Asia Tenggara. Kepemimpinan, mental juara, serta ketenangannya dalam tekanan menjadi atribut yang sangat dibutuhkan klub sekelas Persib, terutama ketika memasuki fase-fase krusial dalam perburuan gelar.
Melihat kebutuhan taktis Persib, performa Matic yang masih relevan secara statistik, serta potensi duet bersama Bergwijn, langkah merekrut pemain asal Serbia ini bukan sekedar opsi darurat, tetapi sebuah strategi cerdas. Jika manajemen Persib ingin menghadirkan keseimbangan ideal di lini tengah dan mengincar gelar musim ini, maka mendatangkan Nemanja Matic adalah langkah logis yang patut diprioritaskan. Gimana Bobotoh, kalian setuju kan? Tulis di kolom komentar. Semakin menyala dan menantang. Ini jelas kabar bahagia untuk Bobotoh. Ini dia 7 tim persaing berat Persib Bandung mempertahankan gelar juara Liga 1 musim depan. Siapa saja mereka? Temukan jawabannya di sini. Persib memang menjadi sorotan utama jelang bergulirnya Super League 2025-26. Tapi perlu dicatat, Maung Bandung bukan satu-satunya kontestan terkuat. Ada sederet tim yang siap menjadi batu sandungan, bahkan bisa saja merebut sorotan dengan kekuatan masing-masing. Pertama, Dewa United. Tim berjuluk Los Galacticos dari Banten ini tampil mencolok berkat komposisi pemain bertabur bintang. Kekuatan finansial yang solid menjadikan Dewa United tim yang cepat diperhitungkan. Mereka tak butuh waktu lama untuk mencetak prestasi dan kini siap memberikan perlawanan sengit. Kedua, Bali United. Tim yang kerap dijuluki saudara kandung Persib, namun konon susah diatur. Musim ini mereka hadir dengan nuansa berbeda. Dutch Connection menjadikan Serdadu Tridatu lebih tangguh dibanding musim lalu. Kehadiran pemain berdarah Belanda seperti Mark Holtmeyer, Tijmen Gopel, Tim Reservoir, dan Jens Raven adalah sinyal kuat bahwa Bali United membawa misi besar mematahkan laju Persib. Ketiga, Malut United. Jangan anggap remeh Laskar Kieraha. Tim ini disebut-sebut sebagai miniatur Persib. Motor permainan Persib musim lalu diamankan sepenuhnya oleh Malut United musim ini. Dengan materi pemain yang sudah sangat familiar dengan gaya Maung Bandung, mereka bisa menjadi lawan yang sangat menyulitkan. Keempat, Persija Jakarta. Sang macan tak mau terus jadi bulan-bulanan Maung. Persija melakukan pembenahan serius lewat kedatangan gerbong Brasil yang dibawa oleh pelatih Mauricio Sousa. Kombinasi teknik dan strategi ala Samba menjadi kekuatan baru yang patut diwaspadai. Kelima, Bayangkara FC. Tim ini terlihat sangat aktif dalam bursa transfer. Itu menjadi pertanda jelas bahwa Bayangkara FC sedang membangun kekuatan untuk kembali mendominasi, terlebih setelah kembali mentas di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Keenam, Arema FC. Singa dari Malang mulai bangkit dari hibernasi. Dengan reputasi besar dan nama yang masih mentereng, Arema FC tak boleh dipandang sebelah mata. Tim yang lahir pada tahun 1987 ini bisa menjadi kejutan besar jika momentum kebangkitan mereka terus terjaga. Ketujuh, Persebaya Surabaya. Si hijau dari timur ini memang punya karakter bermain yang kerap memporak-porandakan pertahanan lawan. Mereka tampil ngotot, agresif, dan menjadi momok menakutkan di setiap musim. Persebaya jelas akan menjadi lawan yang sangat merepotkan bagi siapapun, termasuk Persib. Dengan sederet pesaing kuat seperti ini, Super League 2025-26 dipastikan bakal berlangsung panas dan penuh kejutan. Kalau menurut kamu Bobotoh, siapa yang paling bisa menghentikan langkah Persib musim ini? Atau justru Persib akan tetap tak tergoyahkan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Formasi kelas Eropa siap menggemparkan GBLA. Begini prediksi susunan pemain Persib Bandung jelang lawan Semen Padang besok sore. Ada satu kejutan super spesial. Apakah itu? Berikut detail lengkapnya. Persib Bandung akan tampil tanpa kekuatan penuh saat menghadapi Semen Padang pada pekan pertama Super League musim 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 9 Agustus 2025, dipastikan berlangsung tanpa kehadiran beberapa pilar utama akibat cedera. Salah satu pemain yang absen adalah Ramon Tanque. Striker andalan ini mengalami cedera saat laga persahabatan kontra Western Sydney Wanderers dan dipastikan belum bisa memperkuat skuad Maung Bandung dalam laga perdana ini.
Absennya Ramon membuka peluang bagi William Barros Pereira atau Dimas Drajat untuk mengisi posisi penyerang tengah. Bagi William, ini bisa menjadi momen penting untuk membuktikan diri di hadapan bobotoh. Striker asal Brasil tersebut menjadi sorotan selama pramusim karena dinilai belum tampil sesuai ekspektasi. Menariknya, keputusan pelatih Bojan Hodak terkait siapa yang mengisi lini depan juga bisa mempengaruhi siapa yang akan turun sebagai kiper utama. Hal ini berkaitan dengan regulasi 7 pemain asing yang diperbolehkan bermain di lapangan secara bersamaan. Juga William Barros diparkir di bangku cadangan, maka peluang Adam Prisbeck tampil sebagai kiper inti akan terbuka lebar. Sebaliknya, jika William diturunkan sejak menit awal, Teja Paku Alam kemungkinan kembali mengisi posisi penjaga gawang. Sementara itu, di sisi sayap kanan, posisi yang biasanya ditempati Sadil Ramdhani kemungkinan besar akan diisi oleh Bergwinho. Sadil memang sudah kembali berlatih bersama tim, namun jika kebugaran menjadi pertimbangan utama, maka ia harus rela menepi dari daftar susunan pemain. Dengan berbagai pertimbangan strategi dan regulasi pemain asing, laga pembuka ini jelas bukan sekadar duel biasa. Rotasi dan keputusan taktik Bojan Hodak akan sangat menentukan jalannya pertandingan. Menurut kamu, siapa yang paling cocok mengisi lini depan Persib saat menghadapi Semen Padang nanti? Apakah William Barros pantas diberi kesempatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ditolak klub Belanda, nasib Tom Haaien miris. Pemain tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Tom Haaien tengah dalam situasi yang kurang baik. Pasalnya, Haaien dikabarkan telah ditolak oleh klub lamanya, yakni NAC Breda yang bermain di Liga Belanda. Padahal Haaien bisa saja reuni dengan klub lamanya tersebut. Namun, NAC Breda tak berniat menampung Haaien yang sampai saat ini tak memiliki klub. 1. Ditolak NAC Breda saat ini Tom Haaien masih berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Almere City berakhir pada 1 Juli 2025. Meskipun sempat dikaitkan dengan beberapa klub lain, kabar terbaru menyebutkan upayanya untuk kembali ke mantan klubnya, NAC Breda, tidak membuahkan hasil. Menurut laporan dari Fan Online, reuni antara Tom dan NAC Breda mustahil terjadi. Pihak klub dikabarkan menolak untuk merekrutnya meskipun Tom sangat terbuka dan tertarik untuk kembali. Laporan tersebut juga menyebut bahwa NAC Breda lebih memilih pemain lain meskipun Tom tersedia secara gratis. Kembalinya Tom Haaien ke NAC Breda tampaknya tak mungkin. Meskipun ia bersedia dan tertarik untuk kembali, klub tersebut memilih jalan yang berbeda, tulis Fan Online dikutip pada Kamis dalam kurung 7 Agustus 2025. Jurnalis Football International Joos Blauhoff menguatkan kabar ini dengan mengatakan beberapa orang di dalam klub tidak tertarik untuk bereuni. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai klub baru Tom Haaien. Dari beberapa pemain diaspora Timnas Indonesia, hanya Tom yang belum mendapatkan klub di bursa transfer musim panas ini. Pemain lain seperti Justin Hubner, Heine Patinama, dan Rafael Struijk sudah memiliki klub baru. Diharapkan Tom segera menemukan klub anyar demi kelanjutan kariernya. Bikin bulu kuduk merinding dan haru. Para pemain Timnas Indonesia berbondong-bondong beri respons usai Sintayong latihan perdana di Ulsan HD. Justin Hubner dan Rizky Ridho sampai bilang begini, "Coach, kapan kami dipanggil lagi? Kami siap di sampingmu sampai kapanpun. Salam Garuda." Suasana haru dan penuh kerinduan menyelimuti jagat sepak bola Indonesia usai kabar latihan perdana Sintayong bersama klub barunya Ulsan HDFC beredar luas. Momen tersebut bukan hanya menjadi sorotan di Korea Selatan, tetapi juga menggugah perasaan para penggemar dan pemain Timnas Indonesia yang pernah diasuh oleh pelatih asal negeri ginseng itu. Setelah resmi menyelesaikan masa baktinya bersama Timnas Indonesia, Sintayong kini memulai tantangan baru di K-League.
Namun kenyataan bahwa ia telah berpindah klub tak menyurutkan rasa hormat dan kedekatan emosional para mantan anak asuhnya. Justru mereka secara terbuka menunjukkan dukungan bahkan kerinduan terhadap sosok pelatih yang telah mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah bek naturalisasi timnas Indonesia, Justin Hubner. Melalui unggahan di media sosial, Hubner menuliskan pesan yang begitu menyentuh mengiringi foto kenangannya bersama Shin Tae-yong. "Coach, kapan Anda memanggil kami lagi? Kami selalu siap. Kami berdiri di sampingmu sampai kapanpun. Salam Garuda," tulis Hubner dalam unggahan yang langsung viral dan dipenuhi komentar haru dari para pendukung timnas. Tak kalah emosional, Rizky Ridho, bek tangguh yang kerap jadi andalan STY di berbagai turnamen, juga mengungkapkan isi hatinya. Dalam sesi wawancara dengan media lokal, Ridho mengatakan bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat berarti bagi seluruh pemain. "Coach Shin bukan hanya pelatih, dia seperti bapak kedua buat kami. Semua pemain merasa seperti satu keluarga di bawah arahannya. Kami semua siap kalau dia butuh kami dimanapun, kapanpun," ucap Ridho. Ungkapan-ungkapan ini seolah menjadi bukti betapa besar pengaruh yang ditinggalkan Shin Tae-yong, tidak hanya secara teknis di atas lapangan, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Para pemain muda Indonesia yang dibesarkannya selama proyek panjang sejak 2020 menunjukkan loyalitas yang jarang terlihat dalam relasi pelatih dan pemain di level internasional. Era kepelatihan Shin Tae-yong memang mencatatkan perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Di bawah komandonya, Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tampil kompetitif di level Asia hingga nyaris menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, ia memperkenalkan disiplin, profesionalisme, serta gaya main modern yang membuat Garuda lebih disegani. Media sosial pun dibanjiri komentar haru dan dukungan dari netizen. Banyak yang mengaku rindu pada suasana kebersamaan timnas di era STY yang kerap menunjukkan semangat juang tinggi dan kekompakan luar biasa. Bukan hanya pelatih, dia adalah arsitek masa depan sepak bola kita. Lihat saja bagaimana pemain sangat menghormatinya, tulis salah satu pengguna X dalam kurung Twitter yang langsung mendapatkan ribuan likes. Kini Shin Tae-yong tengah fokus mempersiapkan Ulsan HD untuk menghadapi putaran kedua kali. Namun kehadirannya tetap dibayangi cinta dari ribuan kilometer jauhnya dari para pemain dan supporter Indonesia yang masih mengingatnya sebagai figur penting dalam kebangkitan Garuda. Bahkan akun resmi klub Ulsan HD mulai kebanjiran pengikut dari Indonesia. Banyak penggemar yang kini menjadikan Ulsan sebagai klub kedua mereka semata karena ingin tetap mengikuti perjalanan karier Shin Tae-yong. Tentu muncul pertanyaan besar, apakah akan ada reuni di masa depan? Apakah suatu hari Shin Tae-yong akan kembali memimpin timnas Indonesia? Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, sumber internal menyebutkan bahwa federasi tak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja sama di masa mendatang. Terlebih, banyak pemain inti saat ini merupakan produk dari tangan dingin Shin Tae-yong yang telah memoles mereka sejak usia muda. Bagi para pemain, sosok STY adalah lebih dari sekadar pelatih. Ia adalah mentor, motivator, bahkan figur ayah yang menginspirasi mereka untuk bermain dengan hati. Tak heran jika kata-kata Justin Hubner menjadi representasi dari seluruh skuad, siap dipanggil kapan saja dan selalu berdiri di sisinya. "Kami siap di sampingmu sampai kapanpun. Salam Garuda," tulis Hubner. Mungkin inilah bukti paling nyata bahwa cinta di sepak bola tak hanya hidup di tribun penonton, tetapi juga di dalam ruang ganti tempat di mana pelatih dan pemain menjadi keluarga.